Baik, perkenalkan nama saya Jamal Bimanur, kelas B, jurusan Sosiologi. Sini saya ingin mereview buku yang berjudul Komunikasi Ilmu di Saat Krisis Pandemi COVID-19. Bab 1. Mengkonsep ilmu komunikasi dan COVID-19. Bagian 1. Mengelola komunikasi sains dalam pandemi. Pada bulan Desember 2019, berbagai peristiwa mulai mengalir di Asia yang mengubah kehidupan semua orang di planet ini. Penularan virus dari kelelawar ke manusia atau dikenal dengan istilah zoonosis saat itu belum banyak dipahami, namun hanya dalam kurun waktu 3 bulan, virus corona yang kemudian dikenal dengan COVID-19 menjadi perbincangan di ujung lidah semua orang. Penolakan sains oleh para profesional medis, teknis, bahkan politik berkembang menjadi serangan gencar informasi yang menguji kurva belajar sebagian besar individu. Studi tentang komunikasi sains telah mengambil beberapa perubahan penting di akhir-akhir ini 20-30 tahun. Penyebaran meteorik penyakit menular, perubahan kondisi dalam masyarakat, di atmosfer, di iklim kita, kemajuan teknologi, dan perubahan pada manusia. Hubungan telah menawarkan konteks yang kaya untuk menerapkan teori komunikasi. Wabah penyakit, aksi teroris, dan bencana alam adalah contoh nyata dari konteks di mana risiko dan komunikasi kesehatan memainkan peran yang semakin penting. Media penyiaran telah menemukan risiko dan peristiwa krisis kesehatan menjadi sangat menggoda sebagai cerita yang mempesona audiens mereka. Terlebih lagi, dengan perkembangan media digital yang begitu pesat, banyak penonton telah mengambil peran sebagai pembuat berita atau reporter. Kami tidak sepenuhnya yakin akan efeknya. Media di kita telah terbukti memiliki banyak fungsi yang bermanfaat seperti beroperasi sebagai saluran peringatan kepada publik dan bertindak sebagai pengukur bagaimana pesan diterima dan tindak lanjuti. Di atas kondisi yang dinamis ini, banyak komunikasi, penelitian ilmu pengetahuan, risiko, dan komunikasi kesehatan menemukan kejadian ekstrim dan konteks berbahaya meningkat. Dan lengkap, media yang berkembang memperkenalkan tantangan dan peluang untuk menggunakan komunikasi untuk mengelola situasi ini. Dalam nada ini akan membahas isu-isu yang terkait dengan pandemi COVID-19 serta implikasi penelitian yang intrinsik dan proses komunikasikan sains di saat krisis. Bagian kedua, memahami komunikasi COVID-19, disinformasi, teori konspirasi dan berita palsu. Berita palsu dan teori konspirasi bukanlah hal baru. Misalnya desas-desus yang berafiliasi dalam wabah Black Death pada pertengahan tahun 1300-an membuat orang Yahudi menjadi kambing hitam karena meracuni makanan kota, sumur, dan sungai sebagai penyebab penyakit dan kematian misterius. Desas-desus kematian itu menyatu dengan baik dan prasangka dan keyakinan yang sudah ada sebelumnya. Desas-desus seperti itu awalnya beredar sebagai ingatan kolektif dan kemudian menjadi nyata di media cetak dan catatan kota, menghasilkan keyakinan selektif yang dibingkai secara kontekstual oleh waktu dan tempat budaya tertentu di mana mereka dibentuk kembali. Sementara wabah penyakit dapat berfungsi untuk menyatukan kelompok dan
komunitas. Pandemi seperti Black Death jelas menyediakan alat retorika yang nyaman dan efisien untuk penyebaran narasi palsu yang membenarkan penganiayaan kelompok Yahudi, Muslim, Cina, individu serta kelompok lain terus mengisi teori konspirasi mengenai krisis COVID-19. Jelas pemahaman yang lebih baik tentang sifat dari bentuk-bentuk disinformasi, misinformasi, dan informasi yang salah dapat berfungsi untuk melindungi masyarakat dengan lebih baik dan penyalahgunaan tersebut. Bab ini berusaha untuk memeriksa kategori konseptual dan berita palsu dan teori konspirasi serta perspektif teoritis selektif yang menjelaskan alasan kemanjuruannya. Meskipun tampaknya pemalsuan informasi secara massal telah terjadi di seluruh dunia, sejarah manusia dibatas oleh media saat ini. Apa yang baru dalam difusi informasi kontemporer adalah kemampuannya untuk mengabaikan gesekan historis jarak, dan dengan demikian penyebaran secara global dengan kecepatan yang luar biasa. Berita palsu dan teori konspirasi lahir dan menyebar dengan cepat di saat ketidakpastian meningkat. Ketika informasi berkualitas tinggi sulit diakses, ketika kepercayaan sumber informasi yang tersedia rendah, dan ketika ketidakpastian, kecemasan, ancaman, dan ketakutan tinggi. Bahkan tanpa tekanan informasi, ketakutan dan ketidakpastian, bukti secara umum menunjukkan bahwa berita palsu menyebar lebih cepat, lebih jauh melalui media sosial daripada bentuk berita yang dapat diandalkan. Untuk memastikan sejauh mana masalah yang disajikan oleh berita palsu, teori konspirasi, dan bentuk misinformasi dan disinformasi lainnya perlu melalui banyak pohon dengan harapan melihat lengkap hutan yang utuh. Secara khusus, dengan evolusi lengkap media baru, teknologi penipuan telah berkembang dengan cara yang sulit dicapai di era sebelumnya. Dengan demikian, beberapa eksplorasi definisi diperlukan untuk menentukan sifat dari gangguan informasi tersebut. Semakin tampaknya tidak ada tempat lain yang menunjukkan ketidakstabilan dan pasca kebenaran selain di media sosial. Bagian ketiga, bagaimana kecemasan eksistensial membentuk komunikasi dalam mengatasi pandemi coronavirus. Bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, tornado, banjir, dan angin kencang terlalu sering terjadi, seperti halnya krisis buatan manusia lainnya, seperti serangan teroris, tumpahan bahan kimia, dan kehancuran nuklir. Pada tahun 2020, krisis dan bencana tampaknya menjadi hal yang normal baru. Dengan kebakaran hutan yang mengerikan di Australia, kebakaran hutan yang memecahkan rekor di Amerika Serikat bagian barat, banjir di Cina, Pakistan, dan Inggris, dan badai dan topan di Amerika Serikat. Selain itu, pandemi COVID-19 telah mendatangkan malapetaka di seluruh dunia sejak tak lama setelah kasus pertama ditemukan pada November 2019 di provinsi Hubei, China, wabah virus corona baru yang disebut COVID-19.
telah menyita perhatian dunia. Ketika pandemi telah menyebar dan ketakutan akan penyebarannya telah mendominasi kesadaran global, bersama dengan penyebarannya gelombang perilaku agresif dan protes terhadap tindakan pencegahan telah berkembang, khususnya di Amerika Serikat, seperti yang telah dialami banyak orang memandang tindakan tersebut sebagai tindakan invasif yang menindas. Dengan lebih dari 180 juta kasus di seluruh dunia dan lebih dari 2,6 juta kematian hingga minggu kedua Maret 2021. Otoritas medis dan peneliti yang mengamati perkembangan telah mencatat peningkatan ketakutan tentang virus di berbagai populasi internasional, memperburuk sejumlah masalah kesehatan mental yang serius dan dialami secara luas. Diperdebatkan ancaman kematian dari peristiwa bencana yang meliputi pandemi telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada jiwa kolektif dunia, yang telah membuat banyak tanggapan putus asa seperti dapat dimengerti, mengingat bagaimana ketakutan akan kematian memainkan peran sentral dalam pengalaman manusia. Pengetahuan tentang keterbatasan keberadaan manusia memengaruhi banyak aspek kehidupan yang kita sehari-hari, sangat mengaruhi perilaku komunikasi kita secara kognitif, afektif, dan motivasi, baik di dalam maupun di luar kesadaran fokus sadar kita. Untuk mengelola kecemasan eksistensial yang dihasilkan manusia, mengatasi dan beradaptasi dengan berbagai cara, misalnya bergabung dengan kelompok, menemukan konsensus dalam pandangan yang budaya bersama, memperkuat dan mempertahankan rasa harga diri, dan mengembangkan dan memelihara hubungan dekat